Halo Kofren, di sini ada soal tentang hukum Newton. Diketahui sebuah kotak kayu yang masanya 100 kilogram akan dinaikkan ke atas truk. Nah, agar lebih mudah, maka dipasang papan miring yang sudut kemiringannya terhadap tanah sebesar 30 derajat. Jika kotak didorong ke atas dengan gaya 1130 Newton dan koefisien gesekan kinetis, nah di sini ada kesalahan karena belum dituliskan besar koefisien gesekan kinetisnya. Diketahui bahwa koefisien gesekan kinetisnya yaitu 0,52. Pertanyaannya, tentukanlah gaya normal bidang terhadap balok, gaya gesek kinetis, dan percepatan gerak balok, serta arahnya. Nah, sekarang kita ilustrasikan dulu peristiwa di soal, maka kurang lebih seperti ini. Lalu kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada kotak ini. Yang pertama ada gaya berat kotak, kita simbolkan W arahnya ke bawah. Lalu karena kotaknya berada di bidang miring, maka kita proyeksikan gaya beratnya ke arah sumbu X atau arah yang searah dengan permukaan bidang miring dan ke arah sumbu Y atau arah yang tegak lurus bidang miring. Maka yang ke arah sumbu X diperoleh W sin 30 derajat dan yang ke arah sumbu Y ialah W cos 30 derajat. Lalu karena kotaknya kontak dengan permukaan bidang miring, maka ada gaya normal. Kita simbolkan N yang arahnya tegak lurus bidang miring. Lalu kotak didorong ke atas, maka di sini ada gaya dorong kotak. Kita simbolkan F dan arahnya ke atas bidang miring. Nah, lalu karena kotaknya didorong ke atas, maka kotak akan bergerak ke atas bidang miring, maka gaya geseknya akan mengarah ke bawah bidang miring berlawanan dengan gerak kotak. Di sini kita simbolkan FK. Sekarang kita jawab pertanyaan yang A, gaya normal bidang terhadap balok. Di sini kita tinjau pergerakan balok di arah sumbu Y. Karena di arah sumbu Y-nya kotak ini tidak bergerak, maka akan berlaku hukum 1 Newton tentang gerak. Maka persamaannya dituliskan sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy adalah total gaya yang bekerja pada kotak pada arah sumbu Y. Nah, jika kita asumsikan gaya yang ke atas bertanda positif dan yang ke bawah bertanda negatif, maka diperoleh N dikurang W cos 30 derajat sama dengan 0, maka N sama dengan W cos 30 derajat. N adalah gaya normal dan W adalah gaya berat. Nah, kita ketahui gaya berat adalah perkalian massa dan percepatan gravitasi. Maka N sama dengan M dikali G cos 30 derajat. M adalah massa kotak dan G adalah percepatan gravitasi. Di sini kita gunakan G-nya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Lalu kita substitusikan M-nya yaitu 100 kg dan diketahui bahwa cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Maka diperoleh N sama dengan 500 akar 3 Newton. Sekarang kita jawab pertanyaan yang B, gaya gesek kinetis. Nah, maka kita gunakan persamaan gaya gesek kinetis, dituliskan Fk sama dengan mu K dikali N. Fk adalah gaya gesek kinetis, lalu mu K adalah koefisien gesekan kinetis. Maka kita substitusikan mu K yaitu 0,52 dan N-nya 500 akar 3 Newton diperoleh Fk sama dengan 260 akar 3 Newton. Sekarang kita jawab pertanyaan yang C, maka kita tinjau balok pada arah sumbu X. Karena di arah sumbu X ini baloknya akan bergerak, maka akan berlaku hukum 2 Newton tentang gerak. Maka persamaannya dapat dituliskan sigma Fx sama dengan M dikali A. Sigma Fx adalah total gaya yang bekerja pada benda pada arah sumbu X, lalu A adalah percepatan benda. Nah, jika kita asumsikan gaya yang ke atas bidang miring bertanda positif dan yang ke bawah bidang miring bertanda negatif, maka diperoleh F dikurang W sin 30 derajat dikurang Fk sama dengan M dikali A. F ini adalah gaya dorong atau gaya luar. Nah, maka karena gaya berat adalah massa dikali percepatan gravitasi, maka F dikurang Mg sin 30 derajat dikurang Fk sama dengan Ma. Kita substitusikan F-nya yaitu 1130 Newton, M-nya 100 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, sin 30 derajat yaitu setengah, dan Fk-nya yaitu 260 akar 3 Newton. Kemudian agar lebih mudah kita ubah yang akar 3 ini
menjadi bentuk desimal, diketahui bahwa akar 3 sama dengan 1,73. Maka diperoleh 1130 dikurang 500 dikurang 449,8 sama dengan 100A. Maka nilai A sama dengan 1,802 meter per sekon kuadrat. Nah, jika kita asumsikan saat bendanya bergerak ke atas bidang miring, percepatannya bertanda positif, dan saat bergerak ke bawah bidang miring bertanda negatif, maka diperoleh bahwa balok ini akan bergerak ke atas bidang miring. Nah, maka besarnya gaya normal ialah 500 akar 3 Newton, besarnya gaya gesek kinetisnya yaitu 260 akar 3 Newton, dan besar percepatannya ialah 1,802 meter per sekon kuadrat dan arahnya ke atas bidang miring. Sampai bertemu di soal selanjutnya.